Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Montgomery Watt. Pada pembahasan yang pertama mengenai biografi Montgomery Watt. Montgomery Watt dilahirkan di Cyrus, Edinburgh pada tanggal 14 Maret 1909. Ia adalah anak dari seorang pendeta. Ayahnya wafat sejak ia kanak-kanak, sehingga ia diasuh oleh ibunya. Menginjak dewasa, Watt diasuh oleh pamannya dan bibinya di Edinburgh. Dia menempuh pendidikan di George Watson College dan menamatkan pendidikan di Universitas Edinburgh. Dia juga menempuh pendidikan di Universitas Jena dan di Universitas Oxford. Ia mulai tertarik dengan Islam setelah ia bertemu dengan seorang imigran Ahmadiyah dari India dan melakukan dialog panjang dengannya. Kemudian, pada tahun 1947, ia mulai mengajar di Universitas Edinburgh dan menjadi asisten dosen bidang filsafat moral. Setelah sebelumnya menjadi pembantu ahli uskup di Yerusalem. Ia juga menjadi uskup episkopal pada gereja Anglikan sejak tahun 1939. Ia mulai mempelajari Islam pertama kali saat ia mempelajari bahasa Arab di bawah supervisi Richard Bell. Montgomery Watt bekerja sama dengan Bell dalam menyunting dan melengkapi karya Bell yang berjudul Bell's Introduction to the Quran. Sebelum akhir hayat Bell. Watt juga menekuni bidang filsafat dan teologi. Montgomery Watt memiliki banyak karya tulis yang berhubungan dengan sejarah Islam, Al-Quran, maupun hubungan masyarakat Islam Kristen. Kemudian, karya Montgomery Watt, di antara karya-karyanya yang sangat digemari oleh kalangan orientalis adalah trilogi sejarah hidup Nabi Muhammad, yaitu Muhammad at Mecca, Muhammad at Madinah, dan Muhammad Prophet and Statesman. Sangat banyak orientalis yang menulis tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Kemudian, buku ini ditulis dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial yang telah berkembang di Barat. Buku ini sekaligus ditujukan kepada kalangan akademis Barat mengenai figur historis Nabi Muhammad. Menurut Fred M. Donner, dalam menulis sejarah hidup Nabi Muhammad, Watt terpengaruh oleh Hubert Graham yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad bukanlah seorang nabi, melainkan ia hanya seorang reformis untuk masyarakatnya saja. Donner berpendapat, dalam menulis mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad, Watt telah menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, yang pada waktu itu adalah disiplin ilmu yang sangat dominan daripada dunia keilmuan Barat pasca Perang Dunia Kedua. Adapun slide selanjutnya yaitu bisa dibaca beberapa karya dari Montgomery Watt selain yang sudah disebutkan di atas. Baiklah, saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Dinamika penulisan Al-Quran era Nabi perspektif Montgomery Watt. Nah, nampaknya tradisi lisan menjadi bacaan awal mula dalam memahami keberadaan Al-Quran pada era Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Watt itu membayangkan Al-Quran layaknya seperti syair-syair di kalangan masyarakat Arab pra-Islam yang menjadi hafalan dan kebanggaan dalam beberapa literatur, mengungkapkan bahwa tradisi lisan sangat kuat di kalangan masyarakat Arab pada era pewahyuan,
sehingga menjadikannya fenomena primer untuk merujuk proses penjagaan Al-Quran. Meskipun demikian, merujuk pada pandangan Ingrid Mattson, masyarakat Arab secara bersamaan telah mengenal tradisi tulis-menulis. Namun, Watt menyatakan bahwa tradisi tulis-menulis yang sudah dikenal dalam masyarakat Arab sengaja disembunyikan untuk menaikkan kemukjizatan Al-Quran dengan menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Isu keummian Nabi Muhammad ini diungkap bersamaan dengan tantangan dari kalangan Kristen atas kemukjizatan Al-Quran. Untuk menguatkan argumentasinya, Watt mengutip beberapa ayat yang menurutnya mengindikasikan bahwa tradisi tulis-menulis telah ada pada masa pewahyuan, yakni Quran Surah Yunus ayat 38, Quran Surah Hud ayat 13-16, dan Quran Surah Al-Qasas ayat 49. Nah, poin selanjutnya, gugatan terhadap keotentikan sebagian ayat Al-Quran. Nah, dalam bukunya yang berjudul Bells, Introduction to the Quran, Montgomery Wade mengatakan bahwa jika seseorang ditanya apa yang menjamin jika Al-Quran dihimpun pada masa Utsman itu merupakan salinan yang otentik dari wahyu, persis seperti pertama kali diterima dan diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kajian modern tentang Al-Quran dalam kenyataannya tidak banyak memajukan pertanyaan serius tentang keotentikannya. Nah, Watt lebih lanjut mengatakan bahwa ayat Al-Quran memang beragam, tetapi hampir tidak ada yang salah. Keseluruhan Al-Quran demikian jelas mencerminkan keseragamannya, sehingga keraguan-keraguan mengenai keotentikannya hampir mustahil. Itu menurut pendapat Montgomery Wade. Nah, yang terakhir itu pandangan Montgomery Wade tentang wahyu dan kenabian Muhammad SAW. Jadi, menurut Wade, pengakuan Muhammad adalah seorang nabi dan rasul serta menerima pesan dari Tuhan yang harus disampaikan kepada rekan-rekan Arabnya atau umatnya telah dikritik dan diserang bahkan sejak hari pertama klaim tersebut dikemukakan. Dari Al-Quran sendiri diketahui bahwa orang-orang pagan menyebut pesan tersebut, pesan ketuhanan itu sebagai dongeng-dongeng masa silam atau asatiralawalin. Sementara orang-orang Yahudi Madinah pun mengejek klaim Nabi Muhammad tersebut dengan banyak kritikan. Kritik-kritik semacam ini kemudian diikuti oleh para sarjana Kristen di Eropa. Dengan demikian, konsepsi-konsepsi abad pertengahan sudah semestinya dikesampingkan dan Muhammad harus dipandang sebagai seorang yang tulus serta telah mengemukakan secara jujur apa yang pesan-pesan dari Tuhan. Nah, seperti itulah biografi, pemikiran serta pandangan Montgomery Wade tentang dunia keislaman. Mohon maaf jika banyak kesalahan, itu datangnya dari diri kami pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.